Oke. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran analisa data penelitian kuantitatif. Masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Ada yang ingat? Silahkan. Ada ingat belajar apa? Yang nyatet? Nikita, hadir? Hadir, Pak. Ya, kita belajar apa minggu lalu? Apa yang dicatat mungkin? Di minggu lalu belajar tentang tahapan penelitian kuantitatif itu seperti apa, lalu ada juga tujuan penelitian itu seperti apa, dan lainnya. Ya, sekarang jelasin. Tahapan penelitian kuantitatif itu apa? Gimana? Untuk yang saya catat, itu tahapan penelitiannya, yang pertama identifikasi dan perumusan masalah, itu ada beberapa poin, yaitu penentuan topik, perumusan masalah, dan juga menetapkan tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk langkah yang kedua, yaitu kajian literatur dengan mengumpulkan dan mempelajari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan apa yang akan kita teliti. Selanjutnya, perumusan hipotesis atau rumusan pertanyaan penelitian dan desain penelitian, lalu pengumpulan data, analisis data, dan juga interpretasi dan pembahasan hasilnya. Ya, ya cukup lengkap ya. Analisis data tadi ya udah dijelaskan di bagian masalah, tujuan. Nah, kuliah kita ini kan namanya analisa data penelitian kuantitatif. Ya kan? Nah, tadi ada bagian analisa datanya belum dijelaskan ya. Oke, yang lain. Terima kasih ya Nikita. Kemudian Harun Jainaro. Belajar apa? Hadir nggak? Harun? Hadir, Pak. Oke. Belajar apa? Boleh? Hadir ya. Boleh share belajar apa? Oh, maaf, Pak, bentar. Ini di sini masih adzan, suaranya kurang kedengeran. Oh, oke. Yang lain dulu ya. Terima kasih informasinya. Rahman. Rahman. Iya, Pak. Belajar apa minggu lalu kita? Sebentar, Pak. Saya izin buka catatan saya. Yang teringat ada nggak yang teringat? Kemarin itu, seingat saya, ini yang saya catat juga, kita belajar tentang peran analisis data pada penelitian bersifat kuantitatif, Pak. Ya apa? Gimana? Itu secara singkat, kita harus memastikan validitas dan juga reliabilitas dari suatu data penelitian. Lalu juga kita belajar untuk menguji hipotesis dari penelitian kuantitatif tersebut. Lalu juga dari situ dapat mengubah data-data mentah atau data yang sifatnya masih berantakan untuk menjadi informasi yang bermakna. Dan pada akhirnya nanti analisis data tersebut akan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan pada akhirnya yang dapat digunakan juga untuk membuat suatu prediksi atau perencanaan, Pak. Ya, membantu pengambilan keputusan ya. Nah, itu semua ya tahapan penelitian kuantitatif. Kemudian apapun yang tadi dibilang terkait tujuannya penelitian kuantitatif ya. Itu harapan saya. Ya, kan sudah ngambil mata kuliah statistika dan juga tambah mata kuliah ini. Ini kan mendukung untuk metodologi penelitian ya.
Kemudian mendukung juga untuk skripsi nanti di akhir. Kemudian mendukung semua lah ya. Sebagian besar juga kan data kalau ilmu komputer itu kuantitatif. Dan juga ingat saya bilang bahwa data apapun sekarang kalau sudah bisa dijadikan angka, bisa dilakukan analisis kuantitatifnya. Data teks, data gambar itu kan bukan data kuantitatif dulunya gitu. Tapi pengetahuan berkembang, memang audio itu kan angka juga. Namun secara umum masyarakat menganalisis ya transkripnya itu audionya ditranskrip ya, dibuat transkripnya, kemudian dicari maknanya. Itu ke arah kualitatif. Namun seiring perkembangan teknologi, transkrip tadi bisa dijadikan angka, vektor misalnya. Kemudian dicari kemiripannya dengan sekarang bahkan generatif AI ya, bisa memperpanjang teks gitu. Jadi harapan saya semua yang diutarakan Nikita tadi sama Harun tadi bisa dilakukan, diterapkan. Nah, jadi bisa minta bantuan AI juga contoh penerapannya, kalau enggak bisa tanya saya atau melihat contoh-contoh yang sudah ada. Oke, kemudian di situ ada penelitian. Kemarin juga kan sudah belum dibahas apa itu penelitian? Siapa yang mau bantu penelitian? Kalau data kan kemarin sudah ya, data itu fakta ya. Fakta yang masih mentah perlu diolah untuk menjadi informasi. Nah, sekarang penelitian, siapa yang bisa mau mencoba menjawab apa itu penelitian? Kuantitatif berhubungan dengan angka. Kalau penelitian, ya silakan Irza. Baik Pak, menurut saya penelitian merupakan sebuah aktivitas yang tujuannya untuk menemukan sebuah pengetahuan baru dan menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah, Pak. Ya, itu ya. Kata kuncinya di pengetahuan baru. Sebenarnya di bawah matahari ini, di bawah dunia ini nggak ada yang baru, kita hanya discover. Ya, kadang atau mencari makna yang lebih dalam, tapi karena kita belum tahu, belum paham dalam konteks sekarang ini, kita sebut mencari pengetahuan baru. Ya, bendanya sudah ada, gitu, batunya sudah ada, manusianya sudah ada, tapi kita belum tahu kenapa, alasannya. Jadi nggak ada lagi sebenarnya apa ya, elemen-elemen baru. Kita hanya mencari makna di balik itu. Jadi kita mencari pengetahuan baru, yang objeknya sudah ada gitu. Kenapa saya bilang begitu? Kalau mempelajari makhluk halus, nah itu gimana itu? Nggak bisa direplikasi kan? Ada atau enggak tuh? Kan bingung kan? Nah, jadi biasanya objek-objek fisik, mungkin ada juga ya, yang angin, mempelajari angin, kan nggak bisa dipegang ya, tapi ada gitu. Jadi intinya nanti semakin paham ya. Jadi jangan bingung dengan filosofinya karena baru mulai juga. Upaya mencari pengetahuan baru gitu ya. Jadi itu kata kuncinya. Jadi kalau dia upaya yang kita lakukan itu aktivitasnya tidak menuju mencari informasi baru, bisa nggak sebenarnya disebut penelitian? Kurang ya. Kita ngerasa kita meneliti, tapi kita lakukan proses-proses tahapan penelitian yang disebutkan oleh Nikita itu secara umum. Cuma kita sebenarnya udah tahu mungkin jawabannya. Ya jangan ya. Jangan dilakukan lagi. Kalau udah tahu, coba ganti studi kasusnya. Ganti area penelitiannya. Ubah sedikit dari proses tadi. Sehingga kita tahu
memiliki pengetahuan baru. Misalnya gini, sudah ada yang melakukan kepuasan fasilitas Filkom. Respondennya mahasiswa Filkom. Ya sudah, kita sudah tahu. Supaya beda gimana? Coba diganti mahasiswa teknologi pertanian. Nah, kan beda itu. Mahasiswa Filkom kita sudah tahu, teknologi pertanian kita belum tahu. Nah, setelah itu mungkin kedokteran yang deket-deket aja dulu. Kan kadang mungkin mereka datang kan, ngetes wifi, coba kantin, minum drinking fountain kita. Nah, kira-kira gitu mungkin ya. Nah, kepuasan kan bisa akhirnya diluaskan kepuasan mahasiswa UB terhadap fasilitas Filkom. Bisa. Udah yang lain lagi itu informasinya terus tambah gitu ya. Jadi harus ada yang diubah. Jangan sama. Kalau udah ada, biasanya nanti kalau penelitian udah ada, kita udah tahu gitu. Oh belum Pak, caranya beda. Kemarin dia pakai wawancara mendalam, face to face. Sekarang kami enggak. Kami pakai focus group discussion. Boleh, diyakinkan di proposalnya. Oh Pak, kemarin sudah lagi kakak kelas saya fokus group discussion, wawancara mendalam. Kami mau pakai angket atau kuesioner Pak. Jadi respondennya lebih banyak terhadap fasilitas Filkom. Boleh. Nah, gitu. Jadi nggak sesusah yang kita bayangkan. Pengetahuan baru itu memang sesuatu yang baru, tapi kan bukan sesuatu yang out of the blue, kalau kalian pernah tahu ya, istilahnya nggak ada sebelumnya, bukan. Kita ubah sedikit, jadi pelan-pelan gitu ya, seperti yang saya bilang kemarin, kecil aja benjolannya itu. Oke, nanti dalam lah ke situ ya. Jadi ingat, setelah ini punya pemikiran baru bahwa penelitian itu mencari pengetahuan baru, tapi ya tidak untuk kalau yang baru pemula itu juga tidak sesusah yang kita bayangkan. Nanti kalau udah doktor baru ya, misalnya ada yang ngambil S3 nanti sesuatu yang wah ini baca buku literatur yang tadi kajian literatur itu udah dibaca kemana-mana nggak ada. Yang tadi kan masih ada ya, fasilitas Filkom tadi ada, cuma respondennya aja dibedain. Nah ini benar-benar kayaknya kebaharuannya tuh banyak ya, dari metodenya, dari datanya, dari area studinya, itu semua kayaknya belum ada yang menggali lebih dalam. Nah itu boleh tuh. Profesornya, pembimbingnya mesti senang. Oke, kali ini fokus kita ke skala pengukuran dan penyusunan instrumen. Nah ini skala pengukuran dan penyusunan instrumen. Posisinya di mana di tahapan tadi? Ya, saya coba ingat-ingat. Tadi kita tentukan masalahnya, kemudian tahu latar belakang ya, bikin rumusan masalah yang ingin kita jawab. Dari situ tujuan penelitian, hipotesis. Nah, kalau udah tahu tujuannya, kita kan mau ngumpulin data. Ya, kalau udah tahu tujuan penelitiannya, wah saya perlu data nih. Ya, datanya itu ada bentuknya gitu. Kita ini kan ngomongnya data kuantitatif ya, udah pasti angka. Nah, tapi kita harus tahu tipe datanya. Nah, itu biasa disebut skala pengukuran, termasuk gitu ya. Jadi tipe data yang dikumpulin tadi ada 4. Nah, itu yang akan kita lihat. Dan juga untuk ngumpulin data itu pasti pakai instrumen. Instrumen itu artinya alat. Ya, alatnya biasanya apa? Kalau orang Tekom membuat sensor sendiri mungkin, dia beli Arduino, dia beli apa. Kalau pengen atau buat mobile app, misalnya anak SI bikin sistem informasi sendiri, boleh, silahkan. Tapi di sini fokus kita yang kuesioner ya. Jadi instrumen itu artinya alat. Secara spesifik di pertemuan ini kita bahas kuesioner. Kenapa? Karena yang alat-alat lain mata kuliah lain aja ya. Itu posisinya. Nah ini agendanya, jenis dan manfaat skala pengukuran, pengertian instrumen pengukuran, validitas dan reliabilitas tadi, data yang dikumpulkan itu mesti valid dan reliable.
Caranya gimana? Nanti diuji pakai statistik, studi kasus dan diskusi. Nah, ini ada 4. Nominal, ordinal, interval, rasio. Udah disinggung juga di minggu lalu. Noir gitu ya. Nominal itu seperti apa? Kategori. Tanpa urutan. Contohnya apa? Kalau misalnya kalian ngumpulin kuesioner, ngisi Google Form, pria, wanita, gitu. Itu tipe datanya nominal. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, pria dan wanita. Terus nanya agama, ya, Islam, Hindu, Buddha, apalagi Konghucu, Protestan, Katolik. Kalau di Indonesia ya ada 6. Itu nggak ada levelnya, nggak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Kalau sebagai peneliti kita menganggap tipe data itu nggak ada level tingkatannya, disebut nominal. Ya udah, itu karakteristik dari responden kita aja gitu. Manfaatnya apa? Nanti bisa dibikin pembeda. Misalnya, beda nggak sih kepuasan terhadap fasilitas Filkop antara perempuan dan laki-laki? Itu manfaatnya. Jadi kalau kita ingin nanti uji beda, membedakan antara kelompok satu dengan kelompok lain, ingat ya, nggak ada levelnya, kita bisa kumpulin data nominal. Gitu. Nah, dari 4 ini yang paling tinggi itu rasio. Iklan dulu ya, sebelum saya kembali lagi ke nominal. Jadi kalau ngumpulin data nanti paling tinggi rasio kalau bisa, ya. Tapi akan kita sampai ke situ nanti. Balik lagi saya ke nominal ya. Nah, paham sekarang semestinya nominal, tipe data nominal itu seperti apa. Apalagi yang kalau kita ngumpulin untuk ngelompokin ya. Suku atau asal daerah, Jawa, luar Jawa. Nah gitu. Kadang kan kita nanya, ngapain sih nih kuesioner nanya-nanya begini? Apa pentingnya? Nah gitu. Ya. Kadang-kadang kan sebagai responden nanya. Gitu. Terus ngumpulin usia. Usia kan angka ya. Ada yang 17 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Tapi kalau diperlakukan sebagai nominal ya udah nggak ada levelnya. Paham ya? Kemudian ordinal masih kategori dengan urutan. Jarak antar kategori tidak diketahui. Jadi sekarang dibuat tingkatannya SD, SMP, SMA. Nah, SD, SMP, SMA itu bisa nggak dibuat sebagai nominal? Ya bisa, tergantung penelitinya. Dia menganggap bahwa akan menganalisis itu pakai nominal. Bisa aja. Tapi bisa juga sebagai ordinal. Nah, jadi data yang kita kumpulkan itu tergantung penelitinya mau ditentukan ya sebagai tipe data apa. Hubungannya sama apa? Sama nanti teknik analisisnya. Teknik analisis untuk data nominal, ordinal, interval, rasio beda. Ada analisis tertentu harus pakai data rasio. Ada analisis data tertentu harus pakai nominal. Gitu. Gimana bedakannya? Jangan bingung. Ya, sekarang zaman AI, zaman Google, semua ada. Kita langsung tulis aja keluar tabelnya gitu. Yang penting tahu aja sekarang, oh hubungannya nih kemana, panjang urusannya ya. Kalau dia nominal nanti bisa sebagai kategori, tipe teknik analisisnya beda untuk statistiknya gitu. Jadi kita harus tahu tipe data kita itu apa. Ordinal, ada urutan SD, SMP, SMA, apalagi yang bisa diurutkan. Pendapatan, misalnya ya, di bawah 5 juta, 5 juta sampai 10 juta, 10 juta sampai 15 juta, 15 juta ke atas. Kalau kayak gitu bisa nggak kita jadikan ordinal? Ya bisa. Memang tujuan kita biasanya kayak gitu, mau jadikan ordinal. Bisa nggak dijadikan nominal? Ya bisa. Tapi harus kita ubah jadi kalimatnya. Kita anggap, misalnya di bawah 5 juta pendapatan sangat rendah. 5 juta sampai 10 juta rendah. 10 juta sampai 15 tinggi misalnya.
atau 15 ke atas sangat tinggi. Jadi kita kasih label kategori, ya, gitu. Kemudian interval, jarak antar interval sama, tapi tidak ada nol absolut. Nol absolut itu artinya nol. Ya, artinya nol itu tidak ada di muka bumi ini. Manusia tingginya nol. Ya nggak ada orangnya gitu. Nah, kalau ada nol absolut, berarti tipe datanya rasio. Misalnya tinggi badan 130 cm, 180 cm, itu ya memang segitu tingginya gitu. Maka dia disebut rasio. Jadi kadang-kadang kita salah tuh rasio sama interval. Yang bedakan apa? Ada nggak nol absolutnya? Ya. Kalau misalnya panjang meja 60 cm ya, 60 kita pakai penggaris, pakai meteran 60. 0 cm panjang mejanya, berarti nggak ada bendanya di muka bumi ini, gitu. Nah, tapi interval tidak ada nol absolut. Contohnya apa? Suhu. Nah, suhu 0 derajat Celcius ada nggak suhunya? Ada, beku kita, gitu, ya. Jadi 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada panas, tidak ada dingin, ada gitu. Dibeku gitu. Apalagi ketinggian 0 meter di atas permukaan laut. Ya, 0 meter di atas permukaan laut kan. Apakah nggak ada lautnya? Nggak ada daratnya? Ada gitu. Nah, itu jadi bedanya di situ, yang 0 absolut nggak ada bendanya. Paling gampang kayak gitu. Kalau tanpa 0 absolut bendanya aja ada. Misalnya apa? Ya, tadi suhu sama ketinggian di atas muka laut itu ya. Nah, apalagi yang lain? Masih banyak ya. Cuma 2 itu yang kepikiran saya. Jadi jangan lagi setelah ini bingung antara interval dan rasio. Nominal, ordinal, interval, rasio ini harus diingat dan dipahami sampai selamanya ya setelah mempelajari ini. Mengapa? Karena ya ini dasar ya, dasar pengen jadi data scientist, termasuk dasar. Itu ya, diulang-ulang ya. Nanti oh ini ada contohnya ternyata. Nah, saya yang bikin PPT saya sendiri yang lupa ya. Ya ini fungsinya ya. Biasanya nominal itu dihitung pakai apa? Frekuensi jumlahnya berapa. Kalau jumlahnya berapa kan bisa artinya dijadikan persentase. Ya. Laki-laki 70%, perempuan 30%. Kalau jumlah mahasiswanya 100 berarti kan 70 dan 30 gitu, ya. Sampai situ aja udah perhitungannya. Bisa dihitung, di count ya. Program studi misalnya TIF, SI, Ilkom yang nggak ada bedanya. Gitu. Jadi hanya berfungsi sebagai label, tidak ada hubungan numerik antar kategori. Kemudian ordinal tadi ya ini misalnya sangat tidak puas, netral puas, sangat puas. Nah kalau kalian baca buku ada yang bilang itu interval, ya ada yang bilang ordinal, jangan bingung. Ya jangan bingung, kecuali kalian kuliah di statistik. Kalau kalian kuliah di statistik nanti ngikut mazhab mana ya. Kalau yang di sini lakukan saja, gunakan aja untuk analisis. Tapi kalau setelah ini kalian nggak puas, saya harus tahu sangat tidak puas, netral puas, sangat puas itu kata Pak Rizwan ordinal. Tapi buku sana bilang interval. Saya mau pilih sana interval. Boleh. Ya, nggak apa-apa. Karena saya nggak akan nanya itu di ujian. Ya. Tapi bisa juga dibilang interval ya kalau sangat tidak puas 5 gitu. Tidak puasnya 4, netral 3, puasnya 2, sangat puasnya 1 atau dibalik gitu. Bisa dijadikan interval. Tapi waktu nganalisis pakai teknik rasio, aneh lebih bingung lagi. Ya. Jadi enaknya gimana? Ngikut aja best practice-nya gimana. Ya. Ngikut nganalisisnya begini, ya udah kita ikut gitu ya.
Kalau di sini disebut kan itu kategori sebutannya ya, dari definisinya kan kategori dengan urutan. Ya, kategori kan berarti bukan angka, ya udah berarti ini ordinal. Tapi kalau dijadikan angka dari sangat tidak puas 1, kemudian sangat puas 5, bolehlah kita bilang debat-debat sedikit itu interval, boleh ya. Kenapa enggak? Ya, menunjukkan hierarki atau tingkatan. Jarak tidak diketahui dianggap sama secara kuantitatif. Nah, peringkat lomba juara 1, juara 2, juara 3, dan seterusnya. Ini kan ada tingkatan. 1 lebih baik dari 2, 2 lebih baik dari 3. Tapi jaraknya kita kan nggak tahu. Mungkin bedanya 5 poin, bedanya 16 poin dari 1 ke 2. Kita nggak tahu. Oke, interval, jarak antar nilai sama tanpa titik nol absolut. Sudah saya jelasin tadi ya. Ini ciri-ciri yang lain yang poin-poin ini. Ciri yang lain tadi dari interval adalah 2 kali lebih besar, misalnya ya 10 derajat Celcius ke 20 derajat Celcius. Apakah 20 derajat Celcius 2 kali lebih besar dari 10 derajat Celcius? Tidak. Ya, kalau interval tidak. Kalau rasio iya. 30 cm lebih 2 kali lebih panjang daripada 15 cm kalau rasio. Kalau interval enggak. Kenapa? Karena 10 derajat Celcius bisa jadi berapa Kelvin, berapa Fahrenheit, kan udah beda lagi skalanya. Gitu ya. Jadi sifatnya interval sama rasio beda ya. Dan jadi yang seperti untuk interval 0 derajat Celcius tadi hanya titik referensi aja. Referensi aja ya pada skala. Bukan berarti bendanya tidak ada. Ada gitu. Nanti diulang-ulang ya kalau bingung. Nah, kalau yang rasio ini yang bisa 2 kali lipatnya. Nah, kalau harus mengumpulkan data, tipe datanya apa? Nah, kalau memang kategori, ya udah kumpulin aja ordinal atau nominal. Ya, kumpulin aja. Nggak apa-apa. Tapi kalau disuruh milih interval dan rasio, selalu kumpulkan rasio. Ya. Karena rasio bisa diubah jadi interval, bisa diubah jadi ordinal, bisa diubah jadi nominal. Jadi paling kuat. Tapi ya ada urutannya nggak kebalikan. Nominal nggak bisa jadi ordinal. Ya bisa aja kalau kita bilang labelnya. Tapi waktu ngumpulnya itu udah nggak ada niat, kan berarti pasti dalam prosesnya salah. Ordinal nggak bisa jadi interval, interval nggak bisa jadi rasio. Ya bisa aja dirasio-rasiokan ya. Cuma ya biasanya tujuan penelitiannya nggak kecapai. Jadi waktu ngumpulin, usahakan rasio. Oke? Nah, paham ya untuk skala pengukuran itu dulu. Sekarang instrumen pengukuran. Apa itu? Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data secara terstruktur dan sistematis dalam penelitian kuantitatif. Jadi instrumen pengukuran ini harus bisa mengumpulkan data yang baik. Nah, kenapa? Karena supaya analisis kita hasilnya bisa digunakan dong. Kalau alat yang kita gunakan aja nggak bisa dipercaya, gimana? Gitu. Misalnya ngukur tinggi badan, ya. Jadi masih tentang instrumen pengukuran ya terkait tinggi badan. Memang fokus kita di sini kuesioner ya. Tapi kita mesti bijak dulu ya. Apakah hanya dengan kuesioner? Apakah saya bisa menggunakan alat ukur lain yang mudah juga gitu. Misalnya ngukur tinggi badan tadi, bisa dong nyebar kuesioner. Isi berat badan dan tinggi badan ada. Pakai Google Form, pasti bisa diisi responden. Tapi benar nggak? Kita kan nggak bisa percaya. Gitu. Kalau kita ukur langsung pakai meteran, pas. Gitu ya. Kita bisa percaya kita yang ukur, selama kita nggak ngantuk ya mungkin hasilnya benar. Jadi itu ya, mesti dipertimbangkan apakah cukup pakai kuesioner, apakah saya bisa wawancara juga, apakah bisa
diskusi juga secara grup gitu. Itu pilihan itu tergantung peneliti. Kalau waktunya tersedia banyak, uangnya tersedia banyak, asistennya tersedia banyak, ada akses juga, misalnya respondennya daerahnya dekat, semua bisa dicoba. Supaya apa? Makin yakin kalau datanya itu memang A adalah A, B adalah B gitu. Ya. Jadi itu ya, saya tekankan di instrumen pengukuran ini tidak mesti hanya kuesioner, bisa yang lain. Ya. Nah, contoh instrumen kuesioner, tes, ya, instrumen mengukur. Misalnya saya mengukur atau dosen mengukur, bisa nggak, paham nggak kalian tentang materi yang diberikan? Kan bisa diberi tes kuis mungkin, tes UAS, tes UTS, nah, dan lembar observasi. Nah, apapun namanya itu instrumen untuk mengukur sesuatu. Berhasil nggak sesuatu itu mencapai tujuannya gitu. Misalnya saya ngasih materi ini kan tujuannya supaya kalian paham. Yang paling benar adalah saya ngasih kuis misalnya kayak gitu. Kan untuk mengukur paham apa enggak. Oke? Sekarang kita fokus ke kuesioner ya. Kuesioner yang banyak digunakan umumnya menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Ya, 1 biasanya kalau mengukur kepuasan sangat tidak puas. 5-nya sangat puas. 1 sangat tidak puas, 2 sangat puas, 3 netral, 4 puas, 5 sangat puas. 1 sampai 5. Itu kepuasan. Mau ngukur paham, ya diganti aja sangat tidak paham, paham. Sangat tidak paham, netral misalnya. Kalau mau pakai skala Likert 1 sampai 5. Apakah harus 1 sampai 5? Tidak. Bisa 1 sampai 4, 1 sampai 3, 1 sampai 7. Umumnya ganjil. 3, 5, 7, 9. Cuma makin banyak orang makin bingung. Apa beda sangat-sangat tidak paham dengan sangat paham? Cukup paham dengan paham. Apa bedanya? Orang makin bingung. Namanya juga kualitatif ya. Kualitatif dia, sebenarnya kan paham. Pahamnya gimana? Ya udah, sebenarnya paling enak kasih aja tes, nilainya 10, dari 10 berarti paham gitu. Jadi pertimbangan semua dikembalikan ke peneliti. Kalau menggunakan skala Likert, orang akan lebih, misalnya kalian ngisi kuesioner itu, ya lebih mudah lah gitu ya. Kalau mau pakai tes mungkin kan perlu waktu 1 jam mengerjakan. Yang ini kan cukup centang gitu ya. Jadi kalimatnya bisa diganti, mau mengukur kepuasan ya ganti jadi sangat puas, jadi sangat tidak puas. Paham, sangat tidak paham. Menarik, sangat menarik, sampai sangat tidak menarik. Gitu aja ya. Nah, ada banyak instrumen pengukuran di luar sana. Ada banyak sekali yang sudah famous ya. Yang sudah terkenal, banyak digunakan. Jadi jangan khawatir untuk mengadakan penelitian sederhana kalau hanya mengukur sesuatu, kalau pakai angket ini, kan udah banyak ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan penelitian. Mereka punya kuesioner. Kuesionernya itu entah kuesioner yang udah pernah dipakai, entah dia memang ngebuat baru kuesionernya. Jadi penelitian dengan menggunakan kuesioner itu gampang. Apalagi zaman online, ada grup WA, ada grup kelas, ada grup kakak kelas, ada grup tetangga, tinggal disebar. Mau lebih menarik lagi, berhadiah GoPay, berhadiah OVO, berhadiah Imani, 10.000 untuk 5 orang yang beruntung, cepat-cepat orang isinya. Ya, sudah sangat mudah nyebarnya. Cuma kita harus paham prinsip yang saya jelaskan tadi, ini alat. Alatnya itu mudah mengukur apa yang memang saya ukur belum gitu. Yang famous ini ya, yang famous pun misalnya SERVQUAL untuk mengukur persepsi dan harapan konsumen terhadap kualitas suatu layanan. Udah famous misalnya, ini contoh aja ya. Kita tetap harus paham sebagai peneliti, dia itu kuesioner ini poin-poinnya mengukur parameter apa aja. Gitu. Apa aja sih yang diukur? Udah cocok belum dengan tujuan penelitian saya? Kalau belum cocok, jangan pakai. Kalau udah cocok dan perlu diadopsi, ya pakai gitu. Kalau belum lengkap, kuesioner ini dan instrumen yang lain, kuesioner lain lah, atau alat yang lain lah gitu.
Tujuan kita ya mencapai tujuan penelitian itu. Nah, kayak gini misalnya SERQUAL dirancang untuk mengukur persepsi dan harapan konsumen terhadap kualitas layanan. Ya, ini udah famous, kalian Google aja misalnya akan ketemu ya. Kadang mahasiswa saya itu pengen skripsi ngambil, Pak, kuesioner ini Pak, sebarkan ke 100 orang. Masalahnya apa? Kok mau asal sebar-sebar kuesioner aja? Gitu. Harus tahu dulu masalahnya ya. Kalian ikuti tahapan yang tadi. Nah, ternyata di sini poinnya adalah kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Jadi layanan itu handal nggak? Tanggap nggak karyawannya, misalnya jaminan, empati, bukti fisik. Kita sebagai peneliti yang mengukur, misalnya kualitas layanan tadi, kita mengukur ini nggak? Kalau memang kita mau mengukur kehandalan, bukti fisik, empati, jaminan, ya udah nggak apa-apa dipakai. Ya. Tapi kalau kita nggak ngukur ini, ngapain kita pakai? Gitu layanannya. Bisa juga kita lebih detail lagi lihat pertanyaannya. Wah, kurang nih pertanyaannya, kurang. Ya, ini memang udah terkenal ya. Terkenal tuh artinya teruji. Hasilnya kalau dia bilang valid, ya valid semua rata-rata gitu. Jadi dipakai ke banyak orang, reliable juga. Kalau bagus ya bagus, tidak ya tidak. Jadi bisa mengukur, benar-benar menangkap, namanya alatnya itu udah teruji baik gitu kira-kira. Pertanyaannya juga mudah dipahami gitu. Jadi kembali ke situ ya, kita pakai alat, ya kita pilih alat yang paling bagus kira-kira gitu. Kalaupun harus ngebuat alat itu, kita buat agar benar-benar bisa mengukur apa yang ingin kita ukur. Nah, banyak juga kuesioner lain yang seperti saya bilang tadi ya, entah untuk apa gitu kuesionernya. UAQ, SUS, Big Five Inventory, Minnesota. Banyak sekali ya. Kita tinggal cari kuesioner untuk mengukur kepuasan kerja, muncul. Kuesioner untuk mengukur komitmen kerja. Kuesioner untuk mengukur tingkat kepemimpinan seseorang. Ada semua itu. Oke? Kenapa? Karena sederhana. Sederhana sekali. Kemampuannya mengukur persepsi responden secara sistematis. Persepsi, cara pandang, pendapat responden itu. Jadi kita tanya dengan kuesioner, diisi. Nah, kita anggap itu kuesionernya itu mampu mengukur dan respondennya jujur. Gitu ya. Tapi apakah, ini lebih jauh lagi ya, apakah yang diisi itu merepresentasikan perilakunya? Enggak kan? Gitu. Karena mungkin banyak sekali faktornya. Misalnya, apakah boleh berbohong? Tidak. Tapi dalam situasi genting dia berbohong juga. Kalau kan apa yang diisi orang kan beda dengan apa yang dilakukannya. Ya, jadi itu bahasan lain ya. Oke, dengan mengubah pernyataan-pernyataan sari sangat tidak puas, misalnya dari sangat puas menjadi nilai numerik, pengguna dapat melakukan analisa statistik untuk menguji hipotesis. Jadi yang tadi ya, dari sangat tidak puas diganti 1, sangat puas diganti 5. Jadi harus sama ya polanya. Kalau sangat tidak paham 1, sangat paham 5 gitu. Supaya jangan bingung, tidak membingungkan kita. Oke, tahapan menyusun instrumen tadi udah lihat contohnya. Ya, mungkin bisa kalian Google juga, banyak sekali ya, tinggal kuesioner langsung ke Google Image, itu banyak sekali. Sekarang tahapan menyusun instrumen, harapannya kalian bisa menyusun instrumen sendiri, tapi kalau S1 pakai yang sudah ada aja atau modifikasi yang sudah ada. Karena untuk mengukur reliabilitas dan validitas kuesioner itu, mau membuat suatu kuesioner itu satu penelitian sendiri. Ya. Dan itu benar-benar dia udah baca teori, menyusun kata-katanya itu susah lah pokoknya ya. Tapi bisa ya, kalau mau ya silakan. Tapi kalau mahasiswa saya selalu yang skripsi sama saya, cari kuesionernya gitu, ubah sedikit, mungkin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, diubah dulu ke bahasa Indonesia, kemudian minta beberapa dosen untuk ngecek sudah oke belum, gitu aja ya.
Ini tahapannya satu, identifikasi variabel yang akan diukur. Ingat yang saya bilang itu, penelitian ini mengukur variabel. Variabel apa yang diukur? Tinggi badan kah, berat badan kah, kepuasan kerja kah, komitmen kerja kah. Kalau tinggi badan sama berat badan itu enak ya tadi. Bisa kita ukur pakai kuesioner. Ya, apalagi kalau online kan, kita nggak mungkin kita ukur kan. Tapi kalau orangnya dekat, bisa kita akses, ya udah ukur aja manual gitu, lebih valid. Itu ya analoginya ya. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi instrumen apa yang kita gunakan. Oke, yang ini tadi satu, variabel apa yang akan diukur? Biasanya variabel-variabel yang kayak tadi ya, saya bilang. Apalagi kinerja, kepemimpinan harus ditentukan. Mau mengukur apa sih? Saya mau meneliti apa? Meneliti, Pak, ini ada kejadian kecelakaan. Oke, kecelakaan. Variabelnya apa? Nah, bingung kan? Saya mau meneliti kecelakaan di lalu lintas. Iya. Apa yang mau diteliti? Nah, pasti kayak gitu. Mobilnya kah? Jalannya kah? Orangnya kah? Pohonnya kah? Banjirnya kah? Apa ya Pak ya? Ya, kayak gitu kan. Orangnya Pak, saya tertarik orangnya. Ya, sekarang orangnya siapa? Mahasiswa kah? Masyarakat umum, pekerja, pengendara motor. Nah, tanya lagi kayak gitu. Biasanya lama di situ. Makanya harus semakin spesifik. Akhirnya diukur sampai nanti variabelnya Pak. Oh, ternyata saya pengennya mahasiswa. Oke, mungkin daerahnya daerah Suhat ya Pak ya, karena ramai di situ. Kemudian ini saya mau mengukur persepsi mereka atas, pandangan mereka atas, misalnya ketersediaan rambu-rambu lalu lintas. Oh, jadi variabelnya persepsi ya, persepsi atas apa gitu. Itu juga belum tentu beres ya. Kita harus cari di literatur persepsi terhadap rambu-rambu lalu lintas ini kalimatnya apa yang cocok, nama variabelnya apa. Cari kuesioner. Oh ini Pak, nama variabel yang cocok biasanya dipakai. Ya udah kita pakai. Kenapa harus begitu? Supaya karena kita orang baru datang ceritanya, saya pakai analogi itu, orang baru kan, mau baru jadi peneliti kan. Sementara udah ada komunitas peneliti, kita tiba-tiba datang dengan istilah baru, ya. Kalau orang udah misalnya handphone ya, kita ke toko handphone, kita mau beli casing, kita mau ganti casing. Orang ngerti gitu. Kalau kita bawa istilah baru, saya mau ganti tutupan, pembungkus. Maksudnya apa casing? Enggak, tutupan. Bingung. Heboh ya dunia penelitian. Makanya kenapa harus benar-benar kita ikut gitu ya on the track. Nanti kalau ingin mengubah jadi trendsetter, nanti ya kalau sudah benar-benar paham. Ya udah kalau udah paham, udah banyak hasil penelitiannya mau jadi trendsetter ya sudah dunia mengikuti gitu ya. Kenapa begitu? Kalau misalnya saya ke conference terkenal yang profesor-profesornya itu kan biasa ya. Kalau di luar negeri kan pakai sepeda, pakai ini. Biasa ya. Gak kayak kita apa mungkin pakai mobil mewah ya. Sana tuh mungkin lebih sederhana. Tapi waktu misalnya profesornya hadir itu Mbak yang ngelilinginya dari seluruh dunia ya. Kelilingin gitu. Ayo arah kita penelitian ke 2026 ini apa? Gitu. Itu biasa peneliti terkenal ya. Tapi kalau udah sampai Nobel Prize biasanya walaupun kayak gitu pasti hartanya banyak ya. Sedikit cerita aja itu ya, iklan. Oke, sudah tahu ya variabel yang diukur itu variabel karena variabel yang berubah-ubah. Kemudian penentuan tujuan pengukuran. Mau ngapain kita ngukur itu ya. Kemudian penyusunan item-item pertanyaan kuesioner untuk mengukur variabel itu, uji coba, pilot testing dicoba nih. Jangan-jangan pertanyaan yang kita susun nggak dipahami orang lain. Ya,
Bisa aja kita udah pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, cuma kita nyebarinnya di daerah yang nggak bisa bahasa Indonesia. Atau sebaliknya, kita pakai bahasa daerah, ternyata bahasa daerah kita belum standar untuk daerah itu. Kita pakai bahasa Jawa yang udah halus banget. Ternyata di sana daerah ngapak misalnya, kalau orang yang ini ya nggak kena gitu. Ini apa sih? Gitu. Jadi harus diuji coba ya. Untuk memastikan memang orang ngerti. Kemudian direvisi, kemudian divalidasi instrumen, diuji lah. Kalau udah ada hasil, pilot testingnya misalnya ke 50 orang, 30 orang gitu. Wah, hasilnya bagus. Ya sudah, lanjutkan ke orang yang lebih banyak. Nah, ini studi kasus kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas di Filkom, UB. Nah, identifikasi variabel yang akan diukur. Variabelnya udah jelas dari ya, kepuasan. Enak kalau udah ada judul tuh enak. Ya, cuma untuk sampai ke judul ini, ya tadi prosesnya. Mau neliti Pak, mahasiswa Filkom, iya apanya? Gitu ya. Prosesnya gitu. Nanti kalau dalam proses itu ditanya-tanya dosen, pertanyaannya aneh-aneh, bikin sakit hati, jangan sakit hati. Ya, kenapa? Karena dosen ngapain bikin mahasiswa sakit hati? Mahasiswanya Filkom berapa? 4.000 misalnya ya. Dosennya cuma berapa? Apakah hanya ngurus mahasiswanya? Enggak, satu. Enggak kan? Cuma pertanyaannya memang kayak gitu, harus supaya bisa berpikir gitu ya. Jadi kalau hasilnya penelitian atau karya kalian ditanya-tanyain terus sama dosennya, jangan sakit hati. Ya, orang Indonesia biasanya mudah sakit hati. Kalau ditanya dibawa ke hati, bawa pribadi personal. Wah, itu dosen memang gak suka sama saya. Memang mungkin dosennya killer, tapi kalau gak suka sama mahasiswa itu sangat kecil kemungkinannya, ya. Karena gak ada untungnya dan gak ada ruginya gitu ya. Biasa aja. Yang ditanya adalah kenapa bisa begitu penelitiannya, ya. Saya juga gitu dulu waktu S3, ya. Pengalaman pribadi aja. Ditanyain sama profesornya, udah mau S3 loh itu ya. S3. Apa ditanyain terus? Kan ini berdasarkan teori ini. Ya, ternyata saya yang salah gitu ya. Mungkin belum bisa menjelaskan dengan baik gitu. Jadi gitu ya. Jadi jangan bawa sakit hati. Terus aja digali sampai ya tujuannya supaya semuanya spesifik, terukur gitu. Dan hasil yang kita dapatkan itu benar-benar itulah hasilnya gitu ya. Oke, peneliti perlu mengidentifikasi aspek fasilitas ini ya, kepuasan mahasiswa ngukur terhadap fasilitas. Cari dong, apakah harus semua fasilitas? Kita tadi mengukur kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas Filkom, apakah semua? Tidak, gitu. Jangan dipaksa. Ingat tadi, kalau punya uang, punya waktu, punya banyak asisten, boleh. Tapi kalau cuma sendirian, nggak usah. Mungkin fokus ke ruang kelas aja. Ruang kelasnya pun hanya lantai 3 dan 4. Lantai 2 nggak usah. Boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, berdasarkan kapasitas kita. Cuma mungkin ada istilahnya kecukupan. Tergantung levelnya, kalau tugas kelas boleh. Kalau misalnya S2 ngukur itu, kan ada istilahnya kecukupan. Loh, kok masa cuma dari pakai kuesioner, udah S2 loh. Misalnya dari kursinya, nah kursinya nyaman apa enggak, lebih detail lagi gitu ya. Dari pencahayaannya, dari sudut melihat proyektornya, semua diukur gitu. Nah, bolehlah kecukupannya. Karena levelnya mungkin udah sampai situ. Tapi kalau ya tergantung ya, lihat kecukupan. Siapa yang menentukan kecukupan? Standar. Standar nasional, standar internasional, ya. Standar kurikulum gitu. Biasanya kalau kalian baca itu profil lulusan. Nah, itu gunanya supaya standar gitu ya. Nah, kalau hasil penelitian kan biasanya dipublikasikan di jurnal. Ada jurnalnya yang biasanya di level kan kalau Indonesia Sinta 6 sampai Sinta 1. Paling tinggi Sinta 1, paling rendah Sinta 6. Untuk level Indonesia. Habis itu dibawa ke level internasional.
Q1 sampai Q4, paling tinggi Q1, paling rendah Q4. Tapi masih ada nggak di atas Q1? Ada, tapi levelnya nggak ada. Ditulis yang lain-lain lagi, sebutnya Q1 gitu aja. Standarnya lebih tinggi lagi Q1, tapi Q1 yang mana gitu. Kira-kira gitu. Jadi kita harus tahu, ya seperti yang saya bilang tadi, istilah-istilah kita tuh mau masuk ke mana, publikasi mana, kita harus tahu itu dari input sampai output. Karena ada level-levelnya gitu ya. Kalau saya Q1 sudah ya. Cuma ya itu prosesnya tadi, sakit hati tadi. Ini kok nanyain saya, sampai akhirnya merenung. Akhirnya ya bisa gitu ya. Tapi apakah udah yang paling tinggi? Pasti belum lah ya. Mungkin Q1 yang paling bawah gitu. Karena yang udah profesor-profesor itu ngomong juga kadang ini ngomong tahun yang kapan gitu ya. Susah lah ya. Jadi ngomong itu kalau dia jawab iya kadang kan ya. Itu di back end-nya itu latar belakang itu udah memproses banyak hal ya. Kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang dosen itu nggak bisa jawab cepet gitu ya. Mungkin orang tua kalian juga kan kalau ditanya kan, "Pa, Ma mau ini." Nggak bisa karena harus mikir dulu panjang gitu ya. Jadi itulah pasti ada pemikiran, sabar-sabar aja ya, nggak ada yang buru-buru. Di dunia ini nggak ada buru-buru, asal kita udah ngerencanain on time deh semua. Kecuali kereta ya, ketinggalan kereta harus buru-buru. Nah ini tujuan pengukuran harus selaras dengan permasalahan dan hipotesis penelitian. Nah ini kita ngukur variabel, kita milih variabel, nyusun instrumen harus sesuai nih tujuan penelitian. Hati-hati nih, merenungnya harus lama gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ngukur, udah milih kuesioner, bisa nih Pak. Ya bisa. Nah, tapi sekali kita balikin ke tujuan penelitian, enggak pas. Ya, enggak pas. Bukan itu yang kita ingin ukur. Misalnya kepuasan layanan tadi, kuesioner tadi kita pakai. Ternyata iya kita mirip istilahnya, tapi bukan itu yang spesifiknya. Misalnya gimana ya? Misalnya mau mengukur kepuasan terhadap ruang kelas ya, tapi kita menggunakan instrumen kepuasan terhadap fasilitas toilet. Ya sama-sama kepuasan tapi sama-sama instrumen tapi beda itunya tujuannya. Jadi pastikan apapun yang kita pilih memang tujuannya menjawab pertanyaan penelitian. Ya. Nah, contohnya ini misalnya tujuannya ya udah ditentukan berdasarkan latar belakang, mengukur tingkat kepuasan terhadap berbagai aspek fasilitas yang disediakan. Nanti boleh dibatasi ya. Berbagai aspek fasilitas yang disediakan. Ini dibatasi apakah ruang kelas aja, ya, apakah ruang kelas dan toilet. Misalnya ruang kelas apa aja yang diukur dari pencahayaan, dari kebersihan, jadi harus spesifik semua. Kenapa harus spesifik itu? Karena penelitian yang baik harus bisa direplikasi. Artinya apa? Kalian misalnya semester 2 atau semester 4. Kalian buat proposal penelitiannya. Sekarang kasih ke anak semester 1. Bisa nggak dikerjain? Asal dia udah ngambil mata kuliah yang sama atau ke teman kalian. Bisa nggak dikerjain? Kalau udah ngambil mata kuliah yang sama, terus kalian kasih, dan nggak bisa diselesaikan oleh teman kalian itu berarti mungkin salah temannya ya. Bukan, bisa juga penelitiannya belum bisa direplikasi gitu. Seperti kalian nonton tutorial YouTube, bisa kalian replikasi semuanya dari A sampai Z. Berarti tutorialnya bagus kan? Tapi tiba-tiba ada tutorial nih, diikuti, di tengah nggak bisa replikasi. Bagus nggak? Nggak kan? Nah, seperti itu juga penelitian. Kalau nggak bisa direplikasi setelah proposalnya dibuat, orang nggak bisa ngebayangin,
berarti masih ada yang kurang. Ya gimana caranya? Ya itu tadi, berpikir iterasi, ditulis semua sedetail-detailnya. Oke. Terakhir, mungkin ini tujuannya memberi rekomendasi. Nah, kalau rekomendasi kan, misalnya tadi berbagai aspek, kalau nggak disebut ruang kelas, nggak disebut toilet, gimana mau rekomendasinya manajemen? Kemudian, oke, ruang kelas, nggak dijelaskan pencahayaannya, kebersihan, gimana mau ngasih rekomendasi tentang tingkat peningkatan kualitas kebersihan? Kan nggak bisa. Jadi memang harus spesifik itu. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, penyusunan item. Ya, pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan tentang kenyamanan, pertanyaan tentang ketersediaan komputer, kualitas pelayanan perpustakaan, dirumuskan dengan jelas, tidak ambigu sehingga responden dapat memahami dengan mudah. Ya, jangan ambigu, jangan bermakna ganda. Satu pertanyaan ya satu maknanya. Jangan multi tafsir ya. Gitu. Nah, contoh pertanyaan, bagaimana kenyamanan ruang kelas di Fakultas Ilmu Komputer? Jelas kan? Di ruang kelas yang mana ini? Ruang kelas secara umum berarti ya. Kalau bisa lebih spesifik, lebih bagus. Tapi kalau kayak gini ke pertanyaan mesti umum. Oke. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, uji coba harus dites ya. Kalau kita udah buat kuesioner, harus kita tes. Karena kita ngerasa ngebuat sesuatu, apapun sebenarnya yang kita buat ya. Kalau pengen kita scale, gunakan lebih besar, selalu kita buat prototipenya kan. Selalu buat yang kecil dulu, kita uji gitu ya. Harus. Pilot testing harus ya. Supaya dapat umpan balik tentang tata bahasa, format, tata letak kuesioner. Jadi umpan balik itu sangat penting. Jadi luangkan waktu untuk ini. Misalnya nanti walaupun masih jauh skripsi. Skripsi 1 semester dibilang, kenyataannya 1 semester itu berapa? 16 pertemuan. 16 pertemuan artinya 4 bulan. Jangan proposal 3 bulan, kerjaan sebulan, nggak mungkin kan. Jadi harus tahu timeline-nya. Misalnya saya kasih tugas. Untuk kuliah ini kan ada nanti proyek akhir misalnya. Minggu 16 harus dikumpulkan atau minggu 15. Minggu 16, 15, 14 itu masa-masa proyek akhir mata kuliah lain juga. Ya udah, gimana strateginya? Jadi harus selalu tahu waktu. Saya juga begitu ya. Kalau saya nge-apply grant penelitian, tak penelitian manapun itu, UB, Filkom, atau luar Filkom, atau luar negeri apapun, kalau udah timeline-nya kayak gitu, aduh, saya ukur-ukur saya sendiri nggak mampu, ya udah, cari mahasiswa misalnya untuk bantu, entah ngumpulin data lah, entah ini, atau bayar siapapun untuk ngolah data, ya udah. Memang itu risiko dari kerjaan kita, harus sesuai timeline ya. Pernah saya harus ngumpulin hari Minggu waktu itu ya, ngumpulin seperti profil geografi seluruh kabupaten kota di Kalimantan. Ya pokoknya ngopi PPS lah, ngopi PPS itu ya. Hari Minggu, Senin dikumpulin, nggak bisa. Saya minta bantu teman, mohon carikan 5, kayaknya 5 deh cukup, 6 anak PWK gitu. Kerjain ini semua, tugasnya gini, per orang 250.000. Cepet ya waktu itu. Tapi harus beres semua 1 hari ini gitu. Ternyata mereka juga cari orang lain gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Nah, ini revisi setelah mendapat masukan ya. Nah, sekarang validitas dan reliabilitas. Validitas mengukur sejauh mana instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya. Kemudian reliabilitas, konsistensi instrumen dalam menghasilkan pengukuran yang stabil dan dapat diandalkan. Yang saya bilang tadi, validitas. Kalau memang kita mau mengukur A, pastikan pertanyaan kita tuh tentang A.
Reliabilitas, kalau kita ngukur A, kita sebar ke orang lain, orang tahu kalau itu tuh A gitu ya. Yang kita tanya itu tentang A, sehingga hasilnya itu reliable ya. Oke. Nah, validitas ada subkategorinya, ada kategorinya ya. Validitas isi, content validity, menilai apakah item pertanyaan itu mencakup seluruh aspek penting dari konstruk yang diukur. Konstruk ini apa ya? Konstruk ini konsep lah, saya bilang kayak gitu ya. Seperti tadi, kepuasan fasilitas. Kepuasan terhadap fasilitas. Kita sebut kepuasan. Secara teori kepuasan itu gimana? Gitu. Kita harus baca dulu, makanya saya bilang kajian literatur tuh nggak bisa lepas, harus banyak baca, harus banyak tahu. Mungkin ada teori dari Bapak A, kepuasan terdiri dari dua, kepuasan intrinsik dan kepuasan ekstrinsik, kepuasan dari dalam diri dan kepuasan dari luar diri. Nah, kita harus mikir tuh, makanya saya bilang pakai kuesioner yang udah ada aja ya. Ini pertanyaan saya ini udah mencerminkan kepuasan intrinsik dan ekstrinsik belum ya? Terus gali lagi, kepuasan intrinsik dibentuk oleh faktor A, B, C, D, E. Waduh, ini pertanyaan saya ini udah, faktor itu sudah implisit ada belum ya di pertanyaan itu? Kira-kira gitu. Kan panjang ceritanya itu. Nanyanya kayaknya seberapa puas Anda terhadap ini, ternyata di dalamnya itu banyak apa istilahnya, sesuatu yang teori-teori lah ya gitu ya, yang mendukungnya gitu. Jadi kita lihat nih, validitas sejauh mana instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, validitas menilai apakah suatu alat ukur, misalnya kuesioner, telah mencakup dan merefleksikan seluruh aspek dari konstruk yang menjadi fokus penelitian. Gitu, ya. Jika validitasnya tinggi, artinya hasil yang diperoleh telah mencerminkan realitas konstruk, konsep-konsep tadi dalam kategori, dijelaskan apa lagi, dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan. Gitu. Dengan instrumen yang valid, peneliti dapat yakin bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan variabel yang diteliti, sehingga analisis selanjutnya memberikan interpretasi dan rekomendasi yang tepat. Sulit kan? Makanya harus yang membuat kuesioner itu dia memang paham tentang variabel itu. Udah berakar, mind map-nya itu udah banyak dia. Gitu ya. Nah itu content validity ya, melibatkan para ahli praktisi yang memahami bidang itu. Ya. Atau sederhananya sih kalau kuesioner kepuasan itu item-itemnya sudah mencukup kenyamanan ruang kelas, kondisi laboratorium, kualitas perpustakaan. Jadi maksudnya apapun yang ditanya di dalam itu sudah secara tujuan penelitian cukup, sekaligus pertanyaan-pertanyaannya itu sudah apa ya, sesuai konsep lah ya. Nah ini validitas konstruk ya, konstruk. Secara teoritis mengukur konstruk yang dimaksud. Biasanya diukur melalui statistik ya, yang mengkonfirmasi apakah item pertanyaan berkumpul secara logis ke dalam faktor yang sesuai dengan konstruk kepuasan yang diharapkan. Jangan khawatir ya, kalau statistik tinggal klik aja. Yang penting kita tahu maksudnya. Mengkonfirmasi ya, mungkin bisa pakai Pearson correlation. Validitas kriteria, apakah sejauh mana hasil dari instrumen berkorelasi dengan indikator eksternal yang sudah dianggap sebagai tolak ukur kriteria yang valid. Jika ada data objektif mengenai kondisi fasilitas atau data kepuasan mahasiswa dari sumber lain, maka kuesioner seharusnya mengukur korelasi yang tinggi dengan data tersebut. Maksudnya gini, kalau ngukur tinggi badan pakai kuesioner,
Kan orang akan ngisi 168, 175, kan hasil kuesioner apa yang dia omongin. Terus harus kita korelasikan, kita lihat hubungannya dengan data yang ukuran pakai meteran untuk orang itu. Jadi ini kan lagi nguji instrumen itu kan. Nah kalau memang dia selaras 168, dia ngomong ternyata tingginya 168,5, oke lah. Tapi kalau dia ngomong 168, ternyata tingginya 135, nah itu kayaknya kuesioner kita ini jadi diragukan ini. Gitu. Padahal salahnya di salah responden, kira-kira gitu. Tapi gitu ya, mampu nggak kuesioner kita ini mendapatkan apa yang data sebenarnya gitu. Jadi diukur ini ya, validitas kriteria, validitas konstruk, dan validitas isi. Isi itu pertanyaan-pertanyaannya sudah mencakup tujuan penelitian, konstruk teori ke dalamnya itu udah yang misalnya dilihat tadi, kepuasan itu intrinsik, ekstrinsik, itu tuh udah ada di dalamnya gitu. Pertanyaannya itu sudah pas. Nah, jadi secara 3 aspek tadi, dalam satu pertanyaan itu, dalam satu kuesioner itu tercakup semua. Kemudian reliabilitas, ya, loncat ke sini, konsistensi dan stabilitas hasil pengukuran. Instrumen variabel jika menghasilkan data yang sama atau mirip jika pengukuran diulang dalam kondisi yang serupa. Ya, maksudnya gimana? Hari ini saya ukur mahasiswa responden 100 orang. Datanya seperti ini, rata-rata, median, min, standar deviasi, seperti itu. Oke. Situasi yang sama, konsep yang sama, semangat yang sama, keadaan yang sama. Misalnya 2 bulan lagi, sama aja, nggak ada yang berubah. Nggak ada gempa bumi, nggak ada apa-apa. Saya ukur lagi, sama nggak? Kalau nggak sama, wah, ini salah siapa? Jangan-jangan kuesionernya, instrumennya, nah nggak reliable nih. Gitu ya. Misalnya ngukur tinggi badan pakai handphone. Tingginya 168. 2 bulan lagi kita ukur 165. Ini salah siapanya? Apakah memang orangnya mengecil atau handphonenya habis baterai? Atau sensor kameranya mulai di HP-nya makin lagi error. Nah, nggak reliable kan? Sehingga datanya nggak valid. Bisa dianggap nggak valid dong, salah satu yang mana nih yang nggak valid? Kita kan jadi bingung. Gitu. Ya. Harus konsisten ya, sehingga kita tuh bisa ngambil keputusan. Kuesionernya itu, makanya alat itu penting ya, harus reliable. Nah ini ada beberapa cara, ada reliabilitas test retest, pemberian instrumen yang sama kepada responden pada 2 waktu yang berbeda. Jika hasilnya responden, maka dianggap reliable. Oke. Nah reliabilitas internal diukur pakai Cronbach alpha. Sejauh mana item-item dalam suatu instrumen saling berkorelasi untuk mengukur konstruk yang sama. Saya kadang-kadang ditanya, saat ini Anda bahagia? Ya, setuju. Dibalik lagi pertanyaannya. Anda ingin membagi kebahagiaan Anda dengan orang lain? Tidak setuju. Tapi secara teori mungkin orang yang bahagia ingin berbagi kan ke orang lain. Jadi itu anggap aja itu tuh sama ya. 2 pertanyaan itu tuh harusnya korelasinya tinggi. Hubungannya tuh kuat sekali gitu. Anda berasa Anda tidak ingin hari ini segera berakhir. Nanti kan seneng banget gitu. Pernah nggak kalian seneng banget sampai nggak pengen jam 12 tuh lewat? Nah, harus pernah ya, sekali-sekali seumur hidup. Jangan yang melo-melo aja gitu. Sering ya gitu ya, bahagia terus. Aduh, udah jam 12 lagi, saya harus tidur lagi. Dopaminnya hilang nih, kira-kira gitu. Terlalu berbahagia dengan teman-teman ya. Makan paling banyak. Makan banyak kan habis itu ngobrol-ngobrol. Wah, seneng war. Harus pulang. Aduh, pulang lagi. Sudahlah. Besok kerja lagi gitu ya. Nah, itulah kira-kira. Nah, kenapa saya sampai situ? Oh ya, ini ya. Untuk mengilustrasikan tadi bahwa pertanyaan kita ingin mengukur kebahagiaan, kepuasan itu pakai pertanyaan yang beda-beda. Kadang-kadang pertanyaan itu disebar-sebar sama si
kuesionernya nih, kalau lagi nguji ya sama oleh penelitinya tuh kalau lagi nguji disebar itu. Pernah nggak kalian dapat kuesioner gitu banyak? Ini kayaknya udah ditanya deh. Ini nggak yang ditanyanya? Kalau dia pakai kertas enak kita ngebulak-balik. Tapi kalau online, aduh, kayaknya udah ditanya deh tadi. Ini kayaknya beda. Nah, itu lagi ngejaga ini dia, gitu ya. Tapi kalau banyak gitu kan biasanya hadiah OVO 5.000 kayak gitu. Karena dia pasti ngulang-ngulang pertanyaan sama, kita kan bosen. Tapi dia mau ngejaga ini ya. Karena mungkin penelitian itu sangat penting bagi dia. Makanya kalau pakai kuesioner yang sudah ada, ini semua reliabilitas ini udah diurusin sama si peneliti sebelumnya itu yang ngebuat kuesioner, yang membuat itu ya. Jadi enak kita udah hasilnya udah pasti di atas biasanya di atas 0,6, di atas 0,7 bahkan. Jadi udah reliabilitas, udah validitas, udah yang berdarah-darah ini udah lewat lah. Ya kadang-kadang mahasiswa saya tuh seperti pahlawan kesiangan ya. Pak kami mau kuesioner, nggak konsul-konsul, tiba-tiba buat kuesioner sendiri. Udah disebar, udah Pak, udah 100 sekali diuji. Ini nggak bisa, saya bilang udah kalian cari rata-rata aja lah. Nggak bisa uji hipotesis, nggak bisa. Pokoknya kalau B nggak apa-apa ya, saya bilang. Diam semua. Makanya ngikut saya bilang pakai yang ini. Soalnya akhirnya yang diubah apa? Pertanyaan tujuan penelitiannya yang diubah gitu. Karena nyebarin kuesioner apa, yang ditanya tujuan penelitiannya apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu karena semangat ya. Itu siapa kakak kelas kalian? Cuma ya saya nggak ingat namanya mesti ya. Tapi banyak kayak gitu. Nah, ini reliabilitas antar penilai. Ini untuk ngukur aja, tapi umumnya hanya pakai ini aja ya. Reliabilitas internal. Karena yang ini nih waktunya agak lama. Tes retest. Masa harus nunggu 2 bulan di waktu yang berbeda? Ya, itu kalau sekali, kalau 2 kali kapan selesai skripsinya gitu ya. Biasanya cukup pakai Cronbach Alpha, pakai aplikasi statistik. Minggu depan kita belajar aplikasi statistik JASP, JASP. Tutorialnya banyak, datanya banyak, bisa di-download dulu. Di-download aja dulu ya, karena filenya 900 MB. Kalau nge-download pas kita lagi satu kelas, pasti ya itulah tabrakan semua ya. JASP ya, silakan di-download. Untung saya ingat. Nah, kemudian untuk mengukur reliabilitas bisa juga pakai iterator reliability, artinya ada subjektif ya, lebih dari satu penilai. Ini gimana? Sepakat nilainya berapa? 7. Ini 1. Loh, kok jauh bedanya? Berarti nggak reliable. 7, ini nilainya 7. Oke, pas. Sama ya. Oke, poin ini lanjut lagi gitu. Kita meminta ahli yang menilai. Oke, ini kenapa slide ini di sini? Saya kayaknya salah mengkopikan, ya, tapi nggak apa-apa. Sini sudah jelas tadi sudah saya. Ini masih terkait skala pengukuran ya. Sudah saya jelaskan. Ya ini sudah. Nanti baca sendiri aja. Oke, masih instrumen. Nah, studi kasus tadi sudah ya, kepuasan, kemudian nyusun kuesionernya, pemilihan skala pengukuran yang tepat, identifikasi variabel, penentuan tujuan pengukuran, penyusunan item pertanyaan, uji coba, revisi. Nah, kemudian nah ini tahapannya ya. Masukin AI bisa nggak ya? Kemungkinan bisa ya. Karena kan udah dilatih pakai, ya kemungkinan bisa sih. Nah ini kesimpulannya sebelum kita tutup ya. Instrumen penyusunan instrumen melibatkan tahapan mulai dari identifikasi variabel, penentuan tujuan sesuai dengan tujuan penelitian ya, penyusunan item pertanyaan, ingat item pertanyaannya harus sesuai tujuan penelitian, pilot testing harus kalau mau buat kuesioner, kalau skripsi paling memodifikasi kuesioner yang udah ada ya. Biasanya ini
buat kuesioner tuh urusan S2, S3 aja lah ya. Bahkan S2 kadang belum berani ya, S3 yang baru berani. Atau mungkin S3 aja dia mungkin nggak berani daripada gagal udah peneliti yang ya itulah tergantung tujuannya. Kalau memang belum ada kuesionernya ya dibuat aja gitu. Saya belum pernah ya. Saya paling memodifikasi kuesioner. Kalau untuk skala besar ya, kalau skala yang kecil aja saya buat sendiri kuesionernya ya. Oke. Kemudian pemilihan skala pengukuran nominal, ordinal cocok untuk kategori ya. Kalau ordinal spesifik yang ada peringkatnya, maksudnya urutannya. Analisisnya berbeda. Di sini ada percuma juga ya saya jelasin. Tapi kalian bisa mulai nyari ya di sini. Kita akan sedikit singgung di ini kayaknya udah ada di statistik ya nama-nama ini. Chi-square, Uchit, ANOVA, regresi. Ya akan kita singgung nanti pakai JASP itu. Itu lebih bagus dari SPSS dan free ya. Itu. Menurut pendapat banyak orang ya. Penggunaan skala Likert dalam pengukuran subjektif. Ingat ya. Biasanya sampai ke persepsi aja. Kepuasan pelanggan misalnya. Kepuasan mahasiswa. Ya persepsi dia, kepuasan dia. Ya. Besok bisa nggak dia puas? Bisa aja dia nggak puas. Tapi keadaan dia saat itu, perenungan dia atas apa yang dialaminya, pengalamannya sampai saat itu. Tapi setelah lewat hari itu, bisa aja dia nggak puas ya, kepuasannya menurut atau lebih puas lagi. Tapi jadi waktunya dikunci saat itu berdasarkan pengalaman di masa lalu. Ya enggak? Itu ya. Jadi ingat batasannya. Oke, manfaatnya untuk mengelompokkan data, menentukan model statistik yang tepat, memberikan interpretasi secara akurat. Kalau bertingkat, ya bertingkat. Kalau ada nol absolutnya, kita lebih tahu bahwa dia ini 2 kali lebih cepat daripada yang lain gitu, atau 2 kali lebih tinggi mungkin, atau 2 kali lebih berat massa badannya. Pentingnya validitas dan reliabilitas ya. Kalau memang harus membuat kuesioner, semakin perlu ditekankan validitas dan reliabilitas. Kalau menggunakan kuesioner yang ada, ini tetap diukur. Validitas pakai biasanya Pearson correlation, reliabilitas pakai Cronbach alpha yang tadi. Tetap harus diukur ya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya untuk hari ini. Sekali lagi mohon maaf malam-malam. Semoga paham. Jika tidak paham bisa dibahas di grup. Jadi hari ini belum ada tugas. Terima kasih, saya akhiri. Selamat istirahat ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.